bersukacita. Haleluya. Di setiap langkahku selalu baru tiada habisnya, karena kau berikan hidupku yang selalu bersinar dalam kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, amin Tuhan, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Haleluya. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Tuhan, Kau yang berkuasa. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya.
Haleluya. Amin Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian ketika namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus
Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Salam sehat semuanya ya. Kita bersyukur sore hari ini kita ada bersama-sama, kita beribadah kepada Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah langsung ditayangkan ya. Dengan satu tema sore hari ini, diingat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diingat Tuhan. Artinya diingat itu berarti ada di dalam pikiran kita ya. Kalau kita diingat Tuhan, berarti kita ada di pikiran Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang diingat oleh Tuhan? Mungkin dari sekian banyak umatnya Tuhan ini, aku selalu diingat Tuhan enggak ya? Dengan keadaanku seperti ini. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, kita belajar bahwa apa sih yang membuat kita selalu diingat oleh seseorang? Apa yang membuat kita selalu ingat seseorang? Atau apa yang membuat kita selalu diingat orang lain? Apa yang selalu membuat kita ingat seseorang? Ada sesuatu itu yang membuat kita selalu ingat akan dia, atau saya selalu mengingat dia karena apa? Kira-kira apa? Apa sih yang membuat kita selalu ingat seseorang? Apanya coba yang membuat kita selalu ingat? Ada yang mau menjawab? Ya. Yang membuat kita selalu ingat adalah kepada seseorang itu adalah satu, kita punya kenangan manis dengan dia. Kenangan manis apa? Tentang kebaikan, kepedulian, pengorbanannya, kesetiaannya, keramahannya, namanya juga kenangan yang manis ya. Apalagi sih? Kebaikan, kesabaran, keramahan, sopannya, lemah lembutnya. Nah, karena yang spesial dari orang itu, makanya kita teringat. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang kedua adalah kenangan. Kita punya kenangan yang buruk, kita punya kenangan yang pahit dengan orang itu. Segala sesuatu yang buruk yang ada di orang itu, yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin perilakunya mengganggu kita, itu membuat kita ingat. Kalau bicara misalnya tentang si B, langsung otak kita ini punya satu anggapan, oh si BK itu tukang ngapusi, mungkin karena perilakunya yang buruk, kita punya kenangan pahit. Oh si B karena apa? Dia tidak pernah menepati janji jam 4 mesti molor, tekan jam 5. Nah, kita punya kenangan yang buruk, itu yang membuat kita ingat akan seseorang. Dua hal ya, yang baik-baik, kenangan yang manis, dan yang kedua yang buruk-buruk. Biasanya kalau yang biasa-biasa aja gitu, yang di tengah-tengah itu malah nggak keinget ya. Bener ya, kalau kita punya teman dulu di SD, SMP, SMA gitu ya, yang keinget paling yang paling nakal dan yang paling baik gitu ya. Yang biasa-biasa aja itu malah nggak keinget gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, next selanjutnya. Nah, ini tulisan saya. Setiap kali saya ke pantai, kalau tidak banyak orang gitu ya, saya selalu menuliskan ini ya, always love you Jesus. Nah, tulisan itu mempunyai arti bagi saya ketika saya menuliskan itu di pantai. Di pantai itu kan bisa melihat pantai ya, yang luas dan lihat cakrawala di atasnya. Saya bisa mengingat betapa luasnya cintanya Tuhan dan dalamnya cintanya Tuhan itu sedalam samudra.
saya bisa menuliskan itu setelah mungkin berapa tahun ini ya, saya benar-benar memahami, bisa menghayati Tuhan yang begitu baik di dalam hidup saya. Ketika saya melewati pergumulan-pergumulan, sampai saya benar-benar mengenal pribadi siapa Tuhan itu, yang benar mengubah hidup saya, mengubah karakter saya. Sehingga sampai saya kalau ke pantai selalu menuliskan itu ya. Kadang sendiri dengan asik begitu ya, yang lain pada ngumpul, saya selalu menulis itu. Kalau pas sepi tapi biasanya ya. Nah itu ketika di pantai begitu sendirian berdiri, saya selalu ingat, oh Tuhan, cintamu ini loh begitu dalamnya dan begitu luasnya, yang Engkau begitu mengasihi aku. Nah Bapak Ibu juga punya sesuatu ya, sesuatu yang Bapak Ibu ingat. Kalau melihat itu Bapak Ibu ingat apa? Nah, entah barang-barang di rumah, entah buku harian, entah apa, nah, yang bisa mengingatkan kita akan sesuatu yang pernah terjadi di dalam diri kita. Nah pada kesempatan sore hari ini kita berbicara tentang diingat Tuhan. Kita berbicara tentang satu teladan ya, dari teladan tokoh yang ada di Alkitab, yaitu teladan Hana. Minggu yang lalu Pak Yadi sampaikan tentang Sakeus. Nah, intinya kalau orang berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan hidup. Nah, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Hana, dari seorang wanita ini. Nah, Tuhan melakukan dua hal kepada Hana ini. Satu, Tuhan mengingat ya. Tuhan mengingat Hana dan Tuhan mengindahkannya. Mengingat artinya Hana ini ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak lupa. Tuhan menaruh perhatian kepada Hana. Nanti kita pelajari ya dari ayat-ayat yang selanjutnya kita baca. Yang kedua, Tuhan mengindahkan Hana, apa yang dilakukan oleh Hana, sehingga Tuhan peduli akan Hana ini. Nah pertanyaannya, kenapa dia diingat? Kenapa Hana diindahkan oleh Tuhan? Apa sih yang menarik dari seorang Hana ini sehingga Tuhan mengingat dia, sehingga Tuhan mengindahkannya? Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Menarik dari Hana. Kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati.
anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, kita belajar apa dari Hana? Yang pertama, Hana ingat Tuhan saat dalam persoalan. Di ayat sebelumnya dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Elkana punya 2 istri, Penina dan Hana ini. Penina punya anak tetapi Hana tidak mempunyai anak. Dan setiap tahun mereka berkunjung ke bait Allah, si Penina ini menyakiti hatinya Hana, membuat gusar. Nah, mungkin kalau zaman sekarang tuh ngece, kok kowe rak ndiana, perempuan mandul, seperti itu ya. Dan diceritakan di ayat sebelumnya itu membuat hatinya Hana gusar, ya, dia sangat sedih dan menangis. Dari ayat yang kita baca di situ kita bisa melihat dia menangis terseduh-seduh, dia mencurahkan isi hatinya. Saat dia dalam persoalan, dia datang kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16, ya, jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia sakit hati dengan madunya. Dan di pelajaran ini, di ayat ini kita belajar apa? Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan jelas. Dikatakan di sini besarnya cemas dan sakit hati. Nah, sakit hati diungkapkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar apa dari hal ini? Ketika kita dalam persoalan, kita berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita. Di sini dikatakan dicurahkan. Kalau namanya curahkan, kita teringat botol itu ya. Botol kalau ada isinya, kalau sedang dicurahkan kan berarti disokke gitu ya, tumpah semua. Semua yang ada di dalam isi hatinya Hana dicurahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan sampai begitu lama karena besarnya cemas. Aku kok orang duwe anak-anak ya. Mungkin Hana berpikir seperti itu, kapan Tuhan aku punya anak? Tadi ayat sebelumnya ya, kalau Tuhan kok kasih aku anak, aku akan berjanji memberikan anak ini kepadamu. Dan besarnya sakit hatinya dia kepada Penina yang selalu Penina mengajak kepada Hana, dia ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin kalau saya bisa membahasakan, Tuhan hatiku sakit, dia belum selalu ngelok ke aku, ngece aku. Nah, ditumpahkan semua kepada Tuhan. Ketika sesuatu kalau sudah dicurahkan kan habis ya. Kalau botol ada airnya dicurahkan kan habis, nggak tersisa. Kita belajar apa seperti Hana? Kalau kita punya unek-unek sampai lama dicurahkan kepada Tuhan, berbicara sama Tuhan sampai habis apa yang ada di dalam hatimu. Entah kamu jengkel seseorang, kau sakit hati, kau sedang dalam kecemasan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, rasa khawatir yang luar biasa. Nah, sampai dia lama sekali berdoa. Dan apa yang dikatakan Imam Eli kepadanya, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di ayat selanjutnya kita belajar tentang bahwa Hana ingat janji Tuhan. Hana ingat janji Tuhan. Yang pertama tadi dia dalam persoalan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia mencurahkan isi hatinya. Yang kedua kita belajar dari Hana, ketika dia dalam persoalan, dia ingat janji Tuhan. Dia percaya Tuhan mendengarkan doanya. Ketika Imam Eli berkata,
pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Maka ayat 18 di sana ini yang dilakukan Hana. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia berbicara kepada Imam Eli, dan Tuhan berbicara melalui Imam Eli, dia percaya Tuhan akan menjawab apa yang engkau minta daripadamu ibu, ya, memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan dia mempercayai itu. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, dan Hana mau makan. Yang sebelumnya dia nggak mau makan, hatinya sedih, tapi imannya dibangun. Dia dibangkitkan bahwa melalui perkataan Imam Eli, Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Hana ini mempercayai, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang dia minta, sehingga dia mau makan. Satu tindakan ketika habis sedih, dia menangis, mencurahkan isi hatinya seperti air tercurah tadi, ya, wis entek. Yang kosong ini dia diisi dengan ingat janji Tuhan. Sudah dicurahkan kepada Tuhan semuanya, unek-uneknya. Jangan diisi lagi dengan kekhawatiran. Kalau kita sudah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ini kan sudah kosong, ya, sudah dicurahkan semua kepada Tuhan, isi dengan janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Tuhan, aku sudah mencurahkan semua isi hatiku kepadamu. Saatnya Tuhan, aku menunggu Tuhan menolongku. Saatnya Tuhan, aku menunggu jawaban. Berbicaralah Tuhan apa yang engkau inginkan daripadaku. Ketika kita menyediakan waktu berbicara kepada Tuhan, mencurahkan, Tuhan kasih hikmat saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan kasih hikmat saya untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam diri kita ini ada rohnya Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang membuat kita hidup ini karena kita dihembusi. Ada roh Tuhan di dalam diri kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Saya yakin dan percaya kalau kita datang kepadanya, meminta hikmat, meminta petunjuk. Bukankah Roh Kudus itu penolong? Roh Kudus itu petunjuk jalan. Pasti akan memberikan hikmat, pasti akan memberikan sesuatu yang ide yang akan harus kita lakukan. Nah, seperti juga dengan Hana ini, dia langsung bertindak, nggak mau apa yang sudah dicurahkan, kesedihan, kejengkelannya, nggak mau dia ingat lagi, tapi diisi dengan dia ingat janji Tuhan. Melalui perkataan Imam Eli, dia percaya Tuhan akan menjawab doaku. Imam Eli berkata, Tuhan akan menjawab apa yang engkau minta. Dia langsung gembira, ditunjukkan dengan tindakannya, nggak sedih lagi, tetapi mau makan. Ya, langsung, ya. Jadi kita belajar apa? Kalau sudah mencurahkan isi hati, jangan diingat lagi. Sudah diserahkan sama Tuhan. Lakukan aktivitasmu dan percaya Tuhan yang akan mengambil alih semuanya. Yang ketiga, kita belajar apa dari Hana? Ingat saat doanya terkabul. Nah, seringkali kan kita punya pergumulan nih dan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita sudah berada dalam zona yang nyaman, di masa yang enak, di masa tidak ada pergumulan, jangan lupa, ya, ingat, ya, ingat saat doa kita terkabul, kita tetap mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kita baca dulu 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya.
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, ini sebelum ketiga tadi ya, ada bagian yang terlupakan. Ketika Hana mempercayai perkataan Imam Eli, bahwa Tuhan ya akan memberi jawaban. Tuhan berbicara melalui Imam Eli, bukan berarti Hana percaya Imam Eli tidak. Dia mempercayai Tuhan menjawab doanya melalui hambanya Imam Eli yang menguatkan dia. Dan ketika Tuhan melihat Hana yang percaya, hatinya yang percaya ini, yang tidak sedih lagi, yang bergembira, Tuhan ingat doanya Hana ya. Ayat sebelumnya tadi kita baca, kalau Tuhan kasih aku anak, kalau aku dikasih anak ini aku persembahkan. Dan Tuhan menjawab doanya Hana. Ketika dia bersama suaminya bersetubuh, Tuhan ingat, ayat 19 dikatakan, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Samuel, karena aku telah memintanya daripada Tuhan. Ini tadi ya, dia percaya akan janjinya Tuhan, dan janjinya Tuhan itu tergenapi. Karena kepercayaannya itu Tuhan melihat sebagai satu kebenaran ya. Makanya Tuhan mengabulkan doanya Hana. Tadi saya katakan ingat itu ada di pikiran, ada di hati. Mungkin Tuhan mengingat ketika Hana berdoa sungguh-sungguh, Tuhan melihat. Dan ketika Hana sudah tidak sedih lagi, dia sedang bersama suaminya, Hana yang mandul ini, Tuhan ingat. Tuhan membuka kandungannya sehingga Hana bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini yang ketiga. Selanjutnya, ketika sudah dijawab pergumulannya, ini yang dilakukannya. Pasal 23, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Pergi lagi setiap tahun ya. Tapi ini Hana tidak ikut. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantar dia. Maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Hana ingat, ini loh anak yang dikasih Tuhan, ini adalah jawaban doaku. Makanya nama dinamakan Samuel, karena aku sudah memintanya daripada Tuhan. Ketika tiba mereka mempersembahkan tiap tahun ke bait Allah, Hana tidak ikut karena anaknya ini masih di sini, dikatakan masih kecil ya. Nanti kalau sudah cerai susu tak antar. Dia ingat bahwa ini adalah hasil pergumulan doanya. Enggak, maksudnya dia tidak terus eman yo aku gak duwe anak iki dikasih Tuhan siji, masa tak persembahkan kepada Tuhan. Tapi dia ingat janjinya, dia ingat nasarnya, Tuhan kalau aku diberkati anak, aku akan persembahkan anak ini. Hana berkata kepada Elkana, aku tidak ikut, nanti kalau sudah cerai susu aku akan mengantarnya sendiri. Dan yang keempat, nah ini yang dilakukan Hana yang membuat dia menjadi pribadi yang spesial. Ia ingat membayar nasarnya. Dan ketika anak ini sudah cerai susu, sudah disapih, Hana mengantar Samuel. Ayat 24-28 di sana diceritakan ya. Dia mengantar ke Imam Eli ke bait Allah. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu ngerti kan anak yang baru disapih itu umur 2 tahun ya. Kalau orang Jawa itu nyapih anaknya umur 2 tahun. Anak usia 2 tahun itu kan lagi lucu-lucunya gitu ya. Oke, sangat lucu. Saya bayangkan anak yang masih kecil 2 tahun dibawa kepada Tuhan, diserahkan, ini Imam Eli, ini dulu aku berdoa minta anak dan ini anak yang diberi Tuhan. Dan aku berjanji akan memberikan
anak ini untuk melayani Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman sekarang, tidak diceritakan sih di sini ya, apakah Samuelnya nangis, mama, pas pulang ya, dilempek dengan orang lain, dengan Imam Eli yang ada di bait Allah. Mulai dari usia yang 2 tahun, si Samuel ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani. Saya yakin kalau ibu itu nggak tegel ya, umur 2 tahun ditinggal terus diserahkan ke orang lain. Tapi Hana menepati nasarnya ya. Tuhan tak tepati. Apa yang Tuhan inginkan untuk Samuel, untuk anakmu ini, aku persembahkan biar dia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kita melihat di sini satu pelajaran. Biasanya kalau kita di dalam satu permasalahan, kita dijawab doa, Tuhan, mbok aku ditolong sih, kok nek urusanku ini selesai, aku setia kepada Tuhan. Yes, sudah dijawab Tuhan. Biasanya kita lupa. Mungkin saya kalau nggak jadi hamba Tuhan, saya berpikir ya, kalau aku nggak anak hamba Tuhan, kalau aku nggak hamba Tuhan, kira-kira aku iso bolos rak yo hari Minggu. Saya berpikir seperti itu, karena aku anak hamba Tuhan kan mau nggak mau di gereja terus. Karena aku terus kemudian dapat suami pendeta jadi hamba Tuhan, aku ya mau nggak mau ke gereja terus. Saya berpikir, coba ya, nek aku jadi jemaat biasa, kira-kira aku bisa nggak ya kalau hari Minggu bolos, terus nggak sama sekali nggak beribadah kepada Tuhan. Mungkin karena saya nggak pernah mengalami, dan saya mungkin dalam pikiran saya mungkin gitu ya, mungkin itu terjadi. Nah, kita belajar dari Hana ini. Ketika kita sudah ditolong dengan Tuhan, kita bayar nasar kita. Tuhan, aku punya masalah ini loh, Tuhan tolong. Dan ketika tolong, tetap ingatlah ya. Kita belajar dari Hana membayar nasarnya, tetap setia kepada Tuhan. Apa yang engkau nasarkan? Nah, Bapak Ibu pernah ditolong Tuhan ya, pernah bernasar sama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kamu pernah bernasar, ayo belajar seperti Hana, bayar nasarmu. Karena apa? Kalau kita membayar nasar kita, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Anak satu-satunya yang dia sayangi, gak punya anak lagi, diserahkan. Tetapi Tuhan tidak berhutang. Di pasal 2 ayat 21, di sana Tuhan mengganti, Tuhan mengindahkan. Nah, ini perbuatan Hana ini diindahkan oleh Tuhan. Tadi kan diingat Tuhan itu karena apa? Ya, dia ada di pikiran Tuhan, karena punya karakter yang baik. Yang kedua, karena diindahkan, karena ini loh, Hana mampu membayar nasarnya yang sangat berharga bagi dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengganti di sini dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ketika Hana rela menyerahkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan mengganti dengan 5 anak laki, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ketika kita membayar nasar kita kepada Tuhan, mungkin rasanya berat ya. Tapi ingatlah, Tuhan itu melihat hati kita ya, sejauh kedalaman hati kita. Oh, anakku ini rela memberikan yang terbaik untuk aku. Kita benar-benar rela memberikan, membayar nasar kita kepada Tuhan. Tuhan mengganti apa yang berharga yang dimiliki Hana. Tuhan ganti 1 anak diganti 5 anak. Nah, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, Tuhan itu tidak istilahnya, ketika Tuhan menerima sesuatu dari kita, Tuhan itu terus ya makasih terus lali, tidak seperti itu ya. Tuhan itu Allah yang baik, dia akan mengingat semua kebaikan kita. Kadang kala kita tidak setia, Tuhan berfirman, aku tetap setia, tetap mengingat
kita, dengan diingatkan kita melalui orang lain, melalui lagu yang kita dengar, melalui apapun. Apalagi kalau kita ini baik, apalagi kalau kita ini sangat mengasihi Tuhan, apalagi kalau kita ini memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu akan mengganti apa yang sudah kita korbankan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran. Diingat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah aku ini ada di pikirannya Tuhan ya? Apakah aku ini ada di hatinya Tuhan? Tuhan memikirkan aku enggak sih? Tuhan mempedulikan aku enggak sih? Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk aku enggak sih? Seperti Hana tadi ya, wah lagi rela tak ganti ganti 5 anak. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, atau punya masalah, curahkan seperti Hana tadi ya. Semuanya curahkan kepada Tuhan. Nanti pulang dari tempat ini, percaya Tuhan akan menjawab doamu. Jangan diingat-ingat. Kalau sakit hati, sakit hatinya jangan diingat-ingat lagi. Kalau Bapak Ibu saat ini khawatir, saat ini takut, percaya Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Seperti Hana tadi ya. Kita akan diingat Tuhan saat kita mempercayai dan mengasihinya. Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan juga akan mengingat kita. Kalau Tuhan ada selalu di hati, di pikiran kita, saya yakin kita pun selalu ada di hati dan pikirannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, inginkan Tuhan selalu mengingat kita? Ayo, simple, percayai Dia sungguh-sungguh, percayai firman-Nya, dan lakukan apa yang sudah engkau janjikan pada Tuhan. Setialah dan bayar nasarmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.